Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya di sini telah sempat hadir dalam pertemuan web meeting kita. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang presentasi proyek tugas akhir untuk mata kuliah praktikum pemrograman berbasis jaringan, di mana untuk video ini sendiri dibuat untuk memenuhi dari tugas akhir dari mata kuliah PPBJ ini. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri Firman Sasnya sekaligus bertindak sebagai moderator, pemateri, dan sekaligus penyampaian mengenai codingan program yang akan dijelaskan. Selanjutnya ada Bang Bayu Pratama, ada John, ada Aisyah Septriani, dan terakhir itu ada Cynthia Trimilinia. Untuk mempersingkat waktu di dalam durasi video ini, kita akan masuk ke yang poin yang pertama, itu ada presentasi mengenai proyek tugas akhir PPPJ. Di sini akan saya share screen PowerPoint-nya. Tunggu sebentar. Oke, ini dia PowerPoint dari kelompok 1. Dosen pengampunya tuh Bu Resmi Darni, MKOM. Untuk pemateri pertama itu dari login POM. Login POM terlebih dahulu. Login POM ini akan dijelaskan oleh saudari Cynthia. Itu penentuannya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang form login. Nah, pada form login sendiri, sebelum kita menjalankan aplikasi, user harus menginputkan username dan password terlebih dahulu. Nah, nanti kan setelah kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita tekan login, dan nanti akan berpindah tampilannya itu ke form klien dan form server. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang mengenai codingan program dari form login. Sebentar, saya share screen di bagian programnya terlebih dahulu. Nah, ini di bagian login form, di bagian desain, di bagian username dan password. Di form login dijelaskan codingannya kepada saudari Cynthia. Pada login buttonnya itu kita kasih actionnya action perform. Nah, jika kita klik itu, nanti dia akan berpindah ke interface klien dan sekaligus server. Jadi dia tuh langsung masuk ke dua form server, yang kedua form klien. Nah, pas langsung berpindah gitu ke keduanya tadi kan. Nah, yang di interface login itu dia keluar gitu. Kita masukkan username-nya kelompok 1. Nah, lalu kita masukkan password. Nah, lalu login. Nah, nanti itu akan beralih ke form klien dan form server. Nah, ini dia. Ini untuk dari form login ya. Form login setelah kita menginputkan username dan password. Baiklah, itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Cynthia. Yang di bagian kedua itu form klien. Kita lewatkan terlebih dahulu untuk form kliennya.
kita sebelum masuk ke POM client, setelah kita selesai di bagian POM login, di sini ada di bagian POM server atau server POM. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi untuk di bagian POM server ini itu bisa dikatakan sebagai hak akses admin. Jadi sebelum kita menjalankan dari POM client, jadi kita harus mengaktifkan POM server terlebih dahulu. Karena jika POM servernya belum aktif, otomatis dari POM client itu juga belum aktif. Jadi setelah keduanya aktif, jadi POM server dan POM client bisa saling mengirimkan pesan atau melakukan sebuah aktivitas. Untuk interface projectnya sendiri itu yang pertama itu login form. Login form itu sudah dijelaskan tadi pada awal video oleh saudari Cynthia. Ini adalah login form dan ini adalah interface-nya. Interface-nya sesuai dengan hasil desain project di program kita. Yang kedua itu POM server atau server POM. Nah, di sini server POM, di sebelah sini adalah tampilan dari interface-nya. Untuk POM server ini sendiri ada beberapa button serta beberapa fungsi dan metode. Di sini kita menggunakan 5 button, mulai dari button start, end, send, clear, dan online. Untuk POM server ini sendiri, ketika POM server diaktifkan, jadi otomatis akan terhubung ke POM client. Jadi apabila POM server ingin mengirimkan pesan, tinggal ketikkan pesan lalu tekan button send. Jadi otomatis POM client akan menerima pesan atau message dari POM server itu sendiri. Selain itu juga POM server bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di POM client, seperti melihat hasil pesan pengguna yang sedang aktif atau yang sedang berada di dalam satu server yang sedang digunakan. Untuk codingan programnya, sebentar saya stop share screen. Codingan programnya ya, kita masuk ke dalam aplikasi NetBeans. Ini untuk POM server. POM server di sini bagian saya menjelaskan di bagian ketiga button yang di bawah, button send, clear, dan online. Untuk 2 button di atas nanti akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Bang Bayu Pratama. Untuk POM send terlebih dahulu akan saya jelaskan di sini. Di sini POM send, kita double klik saja pada desainnya, nanti akan masuk ke dalam metode atau fungsi dari POM send ini sendiri. Di sini namanya jbutton 3. Untuk event handlernya itu bersifat action. Karena dia bersifat action, di sini diinputkan tipe datanya string. Dan karena dia bertipe data string, karena dia diperoleh dari data JTXPL1, di sini JTXPL1 itu berupa pesan yang akan kita kirimkan ke POM client nantinya. Di sini ada beberapa fungsi metode. Jika sudah mendapatkan beberapa data dari JTXPL1, maka JTXPL1 akan mengirimkan pesan, dan di sini akan terkirim juga nama pesan yang akan dikirimkan ke POM client beserta username. Nanti akan dia tanpa notifikasi di bagian catch exception. Misalkan POM server ini kita akan mengirimkan pesan di sini. Pesannya apa? Kalau dia tidak terkoneksi ke jaringan, nanti akan muncul sebuah message atau pesan di sini, message was not sent untuk JTX area 1. Untuk bisa melihat tampilan ini sendiri itu bisa kita lihat nanti di bagian JTX area. Ini adalah bagian untuk tampilan-tampilan seperti melihat aktivitas chat antara klien dan server. Kita lanjut setelah selesai di bagian send, di bagian clear. Di bagian clear sebenarnya fungsinya itu tidak terlalu krusial, karena di sini
Di sini fungsi metodenya juga bersifat action handler. Apabila kita mengklik JText area dan button clear ini, maka secara otomatis pesan yang ada di dalam JText area ini dia JText areanya, akan terhapus, termasuk dari JText area kedua, dari JText area 1 dan JText area 2 itu sebagai aktivitas untuk melihat user yang sedang aktif. Selanjutnya di bagian online. Nah, ini dia di bagian online user itu di JText area 2. Untuk metodenya sendiri itu namanya JButton Action 5 ya, untuk nama metode dari online user. Jadi di sini kita bisa melihat di JText area ini bisa dilihat di sini ada fungsi method atau for yang ini didapatkan dari variabel user yang berada di atas sebelumnya tadi. Jadi setelah passing parameter dari variabel user ditemukan, secara otomatis akan terinput di bagian JText area 2. Di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa user yang sedang aktif. Misalkan user yang pertama, karena dia saling terhubung di form client dan form server, nanti akan muncul di bagian online user ini ya. Untuk implementasi programnya itu akan saya jalankan terlebih dahulu. Hal yang pertama sama seperti sebelumnya tadi, kita harus login terlebih dahulu. Sebentar, saya stop share screen. Saya share screen di bagian jalankan aplikasinya. Oke, ini dia chat servernya. Bisa lihat di sini. Apabila kita klik menu start, di sini akan muncul beberapa notifikasi di JText area 1. Sending server has connect ke chat form chat. Untuk form chatnya itu nanti akan dijelaskan oleh rekan kita selanjutnya setelah penjelasan di bagian form server. Misalkan kita klik di bagian JText field 1, lagi misalkan kelompok 1, atau kita klik menu send, dia akan sending. Bisa kita lihat di sini di bagian form servernya. Kita jalankan di sini di bagian kliennya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Saya stop share screen, chat server frame. Jadi dia sudah terkoneksi chat server frame-nya. Misalkan saya klik connect, you are connect. Saya klik di sini hi. Saya pilih send. Kita cek di bagian, saya stop share screen lagi. Saya cek di bagian chat server. Kita lihat di sini, dia sudah masuk chat kliennya. Itu dengan kata-kata pesannya itu hi. Untuk melihat online yang usernya, kita mau online user. Nanti akan muncul tampilan online usernya di sini. Untuk tampilan online user di sini, bentar, saya stop share screen terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan di sini. Bisa lihat di sini chat servernya. Misalkan sama seperti tadi, untuk melihat dari form server yang sedang aktif, kita klik menu start terlebih dahulu. Setelah selesai aktif, kita berikan inputkan pesan dari hi, kita send, kita konekkan di sini terlebih dahulu. Hi, kita cek di sini. Saya stop share screen lagi, masuk ke chat server frame. Ini dia chat server sudah masuk. Selanjutnya, setelah selesai sudah masuk di chat server, di klien, bagian klien, ini kata-katanya sudah masuk sini, sudah muncul servernya hi. Kita balas di sini hi juga. Kita ketikkan pesan, kita kirim ke form servernya. Dan kita klik send. Kita stop share screen lagi. Kita buka chat servernya. Kita cek di sini. Sendingnya sudah masuk hi juga pesannya. Untuk melihat online user ini, kita ketik online user. Bisa kita lihat di sini. Berarti online user yang sedang aktif di sini ada server. Akan diperjelas oleh rekan saya.
kepada Bang Bayu. Kepada Bang Bayu, untuk waktu dan tempatnya itu dipersilakan. Terima kasih kepada Firman selaku moderator yang telah mendemokan front server tadi. Saya hanya ingin sedikit menambahkan yaitu tentang button-button yang belum dijelaskan oleh Firman. Nah, saya akan share screen. Baik, inilah tampilan dari form server tadi yang telah dijelaskan oleh Firman. Itu ada button send, clear, dan online. Jadi yang belum dijelaskan itu tentang button start dan end. Pada button start tadi itu ya diberi nama itu J button action perform. Di sini terdapat beberapa metode yang telah dibuat, yaitu starter berarti dimulai. Apabila kita klik start maka metode itu akan memulai aplikasi server tersebut dan akan ditampilkan di text areanya itu server start apabila kita mengklik button start tadi. Jika tidak connect maka tidak akan tertulis server start, tetapi apabila koneksinya connect maka akan tertulis server started. Terus di sini kita menggunakan socket address dan port. Selanjutnya apabila telah terjadi koneksi antara server tadi setelah kita mengklik button start, maka juga akan tertulis di text area 1 tersebut, yaitu ada yang username-nya ditambah tulisan has connected connect. Itu apabila koneksinya benar. Apabila tidak terjadi koneksi atau terkoneksi terputus atau gagal, di sini catch-nya akan menampilkan di text area 1 itu ada kata-katanya seperti ini, cannot connect dan try again. Jadi maksudnya itu tidak terjadi koneksi, yaitu koneksi server tersebut gagal gitu, mungkin tidak ada internet atau ada gangguan yang lainnya. Selanjutnya juga apabila kita berhasil connect juga akan ditampilkan di text area 1, yaitu di text area event-nya itu you are already connected. Di text area 1 ini maka akan ditampilkan seperti yang telah didemokan oleh rekan saya tadi, Firman tadi. Selanjutnya kita masuk kepada button end. Button end ini berfungsi untuk apabila kita telah mengakhiri proses chattingnya. Apabila kita mengklik button end ini maka seluruh proses chatting akan terputus, maka tidak terjadi lagi koneksi maupun dari kliennya, maka juga akan terputus, akan tidak bisa mengirim pesan lagi. Codingannya seperti ini, ada try, check, flip. Apabila kita telah mengklik button yang tadi maka akan tertulis di text areanya itu server is stopping and all user will be disconnected. Maksudnya itu memang seluruh klien yang connect kepada server tersebut akan diputuskan dan tidak bisa mengirim pesan lagi. Dan juga akan tertulis di text area satunya itu server stopping. Akan tertulis di text area ini bahwa server tersebut akan memutuskan semua jaringan yang terhubung kepada server tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Bayu yang sudah memperjelas mengenai dari POM server. Untuk selanjutnya itu kita masuk di bagian POM klien terlebih dahulu. Di sini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Jika sudah lewat dari 10 menit nanti kita login lagi.
Untuk klien ini akan dijelaskan oleh saudara Dion dan Aisyah. Sebentar saya share screen terlebih dahulu PowerPoint-nya. PowerPoint dari klien POM atau POM klien. Pada saudara Dion dan tempatnya itu dipersilakan. Baik, pada klien POM ini, user bisa melakukan aktivitas konversasi atau percakapan ke server. Nah, lebih baik lanjut saja ke programnya biar jelas. Sudah tampil? Ya, sudah tampil. Nah, pada form klien ini, sebelum form klien ini kan sudah dijelaskan terlebih dahulu form login dan server. Nah, form klien ini sama seperti form server. Form klien akan terbuka ketika user sudah melewati dari login form. Nah, setelah dari login form, baru kita ke klien. Nah, di form klien sendiri ada beberapa komponen seperti text field, text area, kemudian beberapa button. Nah, di sini saya akan bahas yang bagian atas. Di sini ada button connect. Kita coba bedah kodenya. Nah, pada button connect ini terdapat sebuah kondisi di mana username diinputkan ke sebuah text field dengan nama name input. Kemudian ketika button connect ini diklik, maka akan terjadi sebuah proses try, coba. Nah, si klien ini akan mencoba untuk mengkoneksikan dirinya ke server. Nah, jika servernya sudah di start seperti yang dikatakan rekan saya pada form server itu, maka try-nya itu akan ke has connected. Nah, namun jika form servernya itu belum diaktifkan atau belum di start, maka akan muncul notifikasi pada text area-nya itu can connect, try again, tidak bisa connect, coba kembali. Nah, namun apabila sudah aktif, maka akan dia has connected dan connect. Nah, dan ada kondisi terakhir, yaitu ketika user mengklik lagi ketika sudah login, kemudian dia klik lagi connect, maka akan muncul you are already connected, artinya kamu sudah terkoneksi. Jadi ketika user itu sudah login dan kemudian mencoba untuk connect lagi, ya dia akan muncul notifikasi kamu sudah login. Dan kemudian pada button disconnect, kita lihat di sini ada beberapa metode, yaitu send disconnect dan disconnect. Jadi ketika kita mencet button disconnect ini, maka otomatis si klien ini akan terputus dari si server. Nah, di sini jika sebelumnya kita login menggunakan username, kita juga bisa login menggunakan anonim. Kita coba lihat programnya. Nah, pada coding program tombol anonim ini, kita men-set ke name input, yaitu name input yaitu text field yang ini, ke karakter tanpa karakter, kosong, tidak ada karakter. Kemudian username yang dipakai adalah anon. Nah, dari anon ini ketika kita mengklik button anon itu akan di generate angka dari user anonim itu sendiri. Misalnya kita klik, maka akan muncul anon misalnya 991 atau 01 atau berapa angka yang dihasilkan dari generate ini, bilangan integer
sampai dengan 999. Dan sama seperti login menggunakan nama, di sini juga ditampilkan ketika servernya sudah di-start, maka akan has connected. Kemudian jika servernya belum di-start atau diaktifkan, maka akan muncul can connect, try again, seperti yang tadi. Dan kemudian sama juga seperti sebelumnya, jika sudah login tapi masih mencoba untuk mengkoneksikan, maka akan muncul lagi you already connected. Selanjutnya akan dijelaskan ke rekan saya, masih dalam compliance. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Dion untuk penjelasan lengkapnya mengenai dari POM klien ini. Karena waktu kita terbatas di sini tinggal 3 menit lagi. Nanti setelah selesai waktu 3 menit kita akan masuk ke penjelasan lebih lengkapnya di bagian POM yang belum dijelaskan. Untuk yang selanjutnya akan diperjelas oleh Saudari Aisyah. Untuk yang sementara kita briefing terlebih dahulu karena waktu kita terbatas. Saudari itu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan form klien yang belum dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang fungsi 1 JTEX area, JTEX field, dan 2 button. Nah, pada klien ini, JTEX area berfungsi untuk menampilkan percakapan yang telah kita kirimkan di klien ataupun di server. Dan untuk JTEX field, itu di sana kita mengetikkan pesan yang akan kita kirim. Untuk selanjutnya, untuk button send itu berfungsi untuk mengirimkan pesan yang telah kita ketik di JTEX field tadi. Di button send hampir sama penjelasannya dengan yang ada button send yang ada di server tadi. Pada bagian button send, apabila kita mengetikkan pesan dan pesan yang kita kirimkan, nah untuk button send, apabila pesan yang kita kirim tidak terkirim, akan muncul notifikasi pada JTEX area, yaitu message was not sent atau pesan kita tidak terkirim. Selanjutnya, untuk button clear, nah, pada button clear ini, ketika kita pencet atau kita klik pada button clear, itu pesan-pesan atau percakapan yang ada di JTEX area akan dibersihkan atau dihapus. Hampir sama dengan penjelasan yang ada di button clear di server. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Itulah untuk presentasi mengenai dari project kelompok 1. Ini saya akan lanjutkan share screen dari PowerPoint kita. Telah dijelaskan tadi di bagian POM klien selesai. Lanjut bagian kesimpulan. Jadi untuk bagian kesimpulan ini itu akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa kendala di dalam pembuatan hasil project ini, khususnya di bagian POM login. Jadi karena untuk menghubungkan ketiga POM ini kita membutuhkan koneksi internet dan kita membutuhkan codingan yang terhubung, salah satunya antara POM login, POM server serta POM klien. Jika dia tidak terkoneksi ke internet maka tidak bisa login. Kita lanjut di PowerPoint selanjutnya, itu selesai. Thank you. Untuk demonstrasi dari projectnya ini sendiri akan saya demonstrasikan mulai dari pembukaan, login, POM server serta POM klien. Saya share screen sebentar di sini.
saya buka aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya buka aplikasi NetBeans-nya. Saya klik, kita jalankan, kita running programnya. Akan muncul, bentar saya stop share screen lagi. Saya share screen di program jalannya. Ini dia program jalan dari POM login. Kita inputkan misalkan sini kelompok 1. Passwordnya itu terserah, kita ketikkan misalkan angka, huruf, dan lain sebagainya. Ini saya mengetikkan angka, huruf aja. Huruf S besar, S kecil saya hurufkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 karakter huruf dan 5 karakter angka. Kita klik ke POM login. Sebentar, saya share screen di POM login dan POM servernya. Ini POM server. Bisa kita lihat di sini POM servernya. POM servernya di sini sudah muncul. Kita klik button start, sudah mulai. Ini sudah dijelaskan seperti rekan yang saya jelaskan sebelumnya tadi di bagian POM servernya. Kita mulai di sini, kita aktifkan dulu. Saya bentar stop share screen tadi, saya share screen di bagian chat client. Chat client, ini ada di bagian chat clientnya. Saya klikkan di sini misalnya kelompok 1. Kelompok 1. Ini kita bersifat loginnya itu dengan nama username-nya kelompok 1. Kita klik buka button connect. Button connect is connected. Kita pesan di sini. Halo. Kita klik button send. Kelompok 1 hello, mengirim pesan ke POM server. Sebentar saya stop share screen. Kita share screen di button server. Share server. Kita cek di sini. Ini dia pesan yang muncul yang kita ketikkan di POM client tadi. Jadi pesannya halo. Sudah bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat juga di sini online yang usernya. Kita klik di sini. Online usernya di sini server dan kelompok 1. Berarti kedua POM ini, POM client dan POM login serta POM server, semuanya itu ketiga POM ini itu terhubung. Salah satunya itu POM chat dan POM client. Itu semuanya terhubung. Jadi kita balas di sini, misalkan kita klik halo juga. Kita send di sini, send. Sebentar, saya stop share screen untuk ini dia chat client. Saya share screen chat clientnya. Ada nampak di sini chat clientnya. Chat clientnya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan di sini. Tadi terkendala teknis, jadi kita share screen di sini keduanya. Tadi di bagian chat server ya, kita share screen di sini. Halo juga, kita balas send. Selanjutnya kita stop lagi, kita share screen di chat client maksudnya. Ini dia. Sudah masuk dia pesannya halo juga. Selain itu kita bisa login juga di chat client ini sebagai anonim tanpa nama. Untuk konsep dan teknisnya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya saya stop lagi, saya share screen di bagian chat server. Ini di bagian chat server. Kita bisa melihat di sini online usernya tadi. Apabila kita sudah selesai melakukan demo, kita clear. Jadi otomatis antara percakapan dari antara chat server dan chat client di bagian text area 1 dan text area 2 itu akan terhapus secara otomatis. Untuk mengakhiri dari obrolan, kita tekan menu N pada chat server, maka secara otomatis akan keluar nantinya di bagian N. Jadi tidak akan muncul lagi. Jadi kita tidak bisa login, tidak bisa melakukan koneksi antara server dan klien. Itulah untuk demonstrasi mengenai program tugas akhir PPBJ dari kelompok 1. Kepada rekan-rekan, jika ada yang ingin menambahkan atau yang perlu ditambahkan, itu dipersilakan. Jika tidak ada rekan-rekan yang menambahkan materi ataupun tambahan dari presentasi ini, kepada rekan-rekan semua saya ucapkan terima kasih karena sempat hadir dalam
agenda web meeting kita presentasi proyek tugas akhir. Karena mengingat waktu dan tempat juga serta durasi yang video yang akan digunakan kita bersifat terbatas karena web meeting yang kita gunakan itu bukan akun premium. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekannya. Untuk videonya nanti akan saya upload di YouTube dan akan saya share linknya. Silakan ditonton ulang. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan dipahami mengenai penjelasan video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Bila ada salah kata ataupun hilap, saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Bila itu terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.